Perkenalkan, saya Novita Gracia Manik dari kelas Biregular STAM 2024 Pendidikan Sejarah. Baiklah, di sini saya akan memberikan bagaimana tutorial cara pembuatan makalah yang baik dan benar. Nah, seperti yang biasa telah saya kerjakan, ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan makalah. Nah, yang pertama-tama itu kita harus mengatur jenis tulisan pada pembuatan makalah. Nah, yang biasa digunakan itu adalah jenis Times New Roman, dan ukuran fontnya itu untuk yang pertama itu ada dibuat, yaitu ini jenis makalah untuk mata kuliah apa. Nah, biasanya menggunakan font 8. Saya menggunakan font 8 dan saya menggunakan rata kanan. Nah, di sini saya akan menuliskan yaitu makalah mata kuliah yang saya kerjakan. Nah, di sini saya akan mengetik yaitu sesuai dengan makalah yang saya buat, yaitu makalah tentang penulisan karya ilmiah. Nah, di sini saya akan mengetik yaitu makalah penulisan karya ilmiah. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian tema. Kita buat itu rata tengah, terus ubah ukuran font menjadi 14. Nah, sesuai dengan ukuran tema pada ini. Jangan lupa tadi itu rata tengah ya teman-teman. Oke, dengan judul yang saya buat yaitu konsep ruang lingkup dan fungsi karyanya. Nah, selanjutnya yaitu logo dari universitas yang kita tempati. Seperti saya yaitu Unimed atau Universitas Negeri Medan, maka logo yang digunakan adalah logo Unimed. Nah, ini logonya. Ukuran logo itu jangan terlalu besar atau jangan terlalu kecil juga ya teman-teman. Utamakan jangan memakan terlalu banyak ruang. Sesuaikan logo itu berada di tengah, rata tengah di kertas kita. Sesuaikan ukuran dan juga dengan kerataan kiri dan kanan dari logo yang kita gunakan. Usahakan logonya jangan terlalu besar atau jangan terlalu kecil juga ya teman-teman. Selanjutnya di bagian bawah logo itu kita dapat mengetik yaitu dosen pengampu. Nah, biasanya
saat saya mengerjakan makalah, di bagian bawah logo itu saya ketik yaitu dosen pemangku atau dosen pemangku pada mata kuliah yang saya sedang kerjakan, tugas mata kuliah yang saya sedang kerjakan. Jangan lupa di bagian depan dosennya itu atau huruf D-nya itu diusahakan itu huruf besar. Kemudian setelahnya kita membuat siapa yang menulis atau disusun oleh siapa yang membuat makalah ini. Seperti saya, ini kan makalah yang saya buat yaitu disusun oleh saya sendiri, yaitu Novita Agresyamani. Begitu teman-teman. Usahakan namanya itu huruf awalnya itu huruf besar biar lebih formal dia. Setelah itu kita lanjut pada bagian berikutnya. Di sini kita ubah lagi. Jika harus diperhatikan bentuk tulisannya itu kadang berubah-ubah. Nah, di sini kita harus perhatikan lagi. Nah, di sini bagian bawahnya itu ditulis jurusan apa yang kita jurusan kita, terus fakultas kita itu fakultas ilmu bahasa kah atau fakultas ilmu sosial seperti saya, yaitu jurusan pendidikan sejarah, fakultas ilmu sosial, Universitas Negeri Medan, dan tahun pembuatan. Nah, di sini kita gunakan font 14 dan jangan lupa itu semuanya di bold. Dan yang paling penting yaitu jenis penulisan atau jenis huruf yang digunakan yaitu Times New Roman. Kita masuk pada lembar berikutnya yaitu daftar isi. Nah, di sini kita menggunakan font 14 juga dan jangan lupa di bold, dan semua itu pakai huruf besar ya teman-teman, atau huruf kapital. Nah, di sini isi dari daftar isi ini yaitu seperti kata pengantar. Kita hanya membuat apa-apa saja yang terkandung dalam makalah kita, begitu. Nah, di sini saya buat kata pengantar. Jangan lupa ininya dikurangin ya teman-teman, jadi ukuran fontnya itu 12. Nah, di sini jangan di bold juga, tapi tetap menggunakan huruf kapital semua. Nah, di sini saya buat kata pengantar. Selanjutnya yaitu bab 1.
apa saja, yaitu kalau makalah itu biasanya dibuat dari memiliki beberapa struktur, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Nah, masuk ke bab kedua, yaitu pembahasan. Nah, di sini saya tidak terlalu banyak membuat, yaitu pembahasannya apa saja yang dibahas. Misal saya itu ada apa itu definisi dari karya ilmiah, bagaimana penulisan karya ilmiah, itu sesuai dengan judul. Nah, yang kedua yaitu yang bab selanjutnya yaitu bab ketiga, yaitu penutup. Nah, dalam penutup ini ini dibuat di bawah ya teman-teman, penutup biar sesuai dengan yang lain yang ada di atas yang sudah dibuat. Itu penutup berisi kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, kesimpulan itu apa pokok pembahasan dari keseluruhan yang sudah dibahas, seperti ide-ide atau kalimat pokoknya gitu. Jadi kesimpulannya itu berisi tentang itu. Lalu kemudian kita blok semua dari daftar isi, mulai dari kata pengantar sampai ke daftar pustaka. Kemudian kita menuju tanda kotak panah yang ada yang saya tunjuk. Yang ini dia tidak ditampilkan di sini teman-teman, tapi nanti jika teman-teman mengklik yang tadi saya buat, itu nanti ada tulisan tabs, kemudian bisa di tabs itu. Setelah tabs itu ada nanti beberapa pengaturan, yaitu kita boleh 15 cm. Ini sistemnya langsung tekan tabs pada keyboard, dia udah bisa diklik kayak gitu. Selanjutnya kita masuk pada lembar berikutnya, yaitu bagian kata pengantar. Nah, pada bagian ini hanya beberapa ucapan seperti doa yang dipanjatkan agar makalah ini dapat berguna buat yang lain, buat orang lain gitu. Terus di sini juga disebutkan siapa penulisan makalah, bagaimana harapan dari penulis kayak gitu. Nah, di sini saya sudah punya contoh kata pengantar. Nah, di sini saya copy dari makalah yang sudah saya kerjakan. Nah, di sini jika kita copy lagi dari di sini saya copy lagi, itu jadi penulisannya itu jadi berubah. Maka di sini kita harus lebih jeli lagi mengatur jenis tulisan dan ukuran fontnya begitu. Setiap pengerjaan jangan lupa selalu dicek, atau nanti di akhir bisa dicek dari awal sampai akhir apakah setiap kalimat atau paragraf itu tipe tulisannya sudah sama atau berbeda begitu. Nah, paling bawah setelah penulisan kata pengantar itu ada jasa untuk tempat tanda tangan penulis. Nah, di sini hal yang kita cantumkan yaitu kota di mana kita menulis, dan bulan serta tahun kapan kita tulis makalah ini. Seperti saya itu
kotanya yaitu Medan, dan bulan April 2025 adalah bulan dimana saya menulis makalah ini. Dan jangan lupa di bagian bawah itu dibuat nama penulis. Nah, itu jangan lupa awal dari nama itu di huruf besar, karena itu adalah nama manusia, adalah objek gitu. Kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, di sini kita akan membuat apa sih latar belakang dari topik yang kita buat. Semisal seperti topik yang saya angkat, yaitu penulisan karya ilmiah. Apa sih itu karya ilmiah? Terus apa sih faktor-faktor dari karya ilmiah? Kenapa karya ilmiah itu perlu untuk dipelajari, seperti itu. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah masalah-masalah yang akan dibahas mengenai topik yang kita buat. Semisal saya itu penulisan karya ilmiah. Nah, apa sih masalah-masalah yang ada? Seperti bagaimana penjelasan mengenai definisi karya ilmiah, bagaimana konsep penulisan karya ilmiah, dan bagaimana ruang lingkup karya ilmiah, dan apa sih kegunaan karya ilmiah itu gitu. Nah, itu adalah rumusan masalah yang dapat diangkat mengenai topik penulisan karya ilmiah. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan penulisan. Nah, di sini saya membuat beberapa tujuan penulisan. Jangan lupa tujuan penulisan itu diawali dengan kata "untuk mengetahui", karena kita membuat makalah ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai suatu topik, begitu. Kita masuk pada bab selanjutnya, itu bab kedua, yaitu pembahasan. Nah, di sini
di sini adalah bagian dimana kita membahas mengenai topik yang telah kita angkat. Nah, atau seperti saya mengangkat topik karya ilmiah, penyelesaian karya ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan apa sih definisi karya ilmiah itu, dan faktor-faktor apa saja yang penyelesaian karya ilmiah, apa sih ruang lingkup karya ilmiah dan konsep karya ilmiah. Nah, tadi kan kita sudah membuat rumusan masalahnya. Pada bagian pembahasan, disinilah kita akan membahas tentang masalah-masalah yang telah kita buat dalam rumusan masalah. Di sini kita akan menjelaskan secara lengkap apa-apa saja yang kita cantumkan dalam rumusan masalah itu. Begitu. Kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu penutup. Nah, di bagian ini terdapat dua bagian, yaitu kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, kesimpulan seperti yang kita ketahui, kesimpulan adalah ringkasan dari semua pembahasan yang telah kita buat. Nah, di sini mengenai ide-ide pokok, topik-topik yang merupakan ide utama yang menjadi gagasan pokok dalam sebuah pembahasan. Di sini saya sudah membuat kesimpulan dari makalah yang sudah saya kerjakan. Dan jangan lupa dikoreksi lagi penulisan dan font kalimat yang kita buat. Jangan lupa dicek dari awal sampai akhir ya teman-teman, biar tidak ada yang berubah. Jangan lupa semua pembahasan dari atas sampai bawah itu rata kiri. Semua pembahasannya itu rata kanan. Rata kiri dan rata kanan, maaf teman-teman. Selanjutnya itu daftar pustaka. Nah, di bagian ini daftar pustaka yaitu sumber-sumber yang kita gunakan untuk dalam pembuatan makalah ini, misal dari jurnal atau buku. Kita bisa menginputnya dari web, begitu. Sekian tutorial pembuatan makalah dari saya. Semoga